Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal baik itu soal latihan maupun soal uji kompetensi tentang materi listrik dinamis yang ada pada buku IPA kelas 9, buku sekolah elektronik, edisi revisi tahun 2018. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama itu pada buku IPA kelas 9 semester 1 halaman 221. Kata soal, perhatikan gambar 5.12 sampai 5.15. Berarti nanti ada 4 buah gambar. Hitunglah besar hambatan pengganti beberapa rangkaian hambatan berikut. Yang A, rangkaian hambatan ke-1, ada 3 buah hambatan dirangkai secara paralel. Ini dirangkai secara paralel karena ada cabangnya. Berapakah nilai hambatan totalnya atau hambatan penggantinya? Yang B, juga ada 3 buah hambatan dirangkai secara seri, ya, satu jalur tanpa ada cabang. Yang C, hambatannya dirangkai juga ada 3 buah hambatan, dirangkai ada yang dirangkai seri dan diparalelkan. Sementara yang D juga 3 buah hambatan. Ini merupakan gabungan, ada paralel dan nanti ada serinya. Pembahasan. Yang pertama, yang A, rangkaian hambatan ke-1. 3 buah hambatan, pertama 2 ohm, yang kedua 6 ohm, yang ketiga 4 ohm. Rangkaian hambatan seperti ini merupakan rangkaian hambatan paralel. Maka untuk hambatan paralel kita dapat 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 tambah titik-titik sampai 1/Rn. Maka kita dapat 1/Rp, karena di sini ada 3 hambatan, maka 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Maka kita dapat 1/Rp, R1-nya nilainya 2, berarti 1/2, R2 nilainya 6, 1/6, R3 nilainya 4, 1/4. Setengah 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/4. Bilangan pecahan. Untuk menjumlahkan bilangan pecahan, yang pertama kita lakukan adalah samakan dulu penyebutnya. Nah, kita dapat 1/Rp antara 2, 6, dan 4, itu penyebut yang bisa kita ambil adalah 12. Setengah menjadi 6/12. 1/6 menjadi 2/12. 1/4 menjadi 3/12. Maka 1/Rp sama dengan 6/12 ditambah 2/12 ditambah 3/12. Maka kita dapat 1/Rp sama dengan 11/12. 1/Rp sama dengan 11/12, maka Rp per 1 sama dengan 12/11 atau Rp sama dengan 12/11. Jadi nilai hambatan gantinya pada rangkaian ini adalah 12/11 ohm. Yang B, rangkaian hambatan pada gambar seperti ini adalah rangkaian hambatan yang dirangkai secara seri. Maka untuk rangkaian seri kita tahu Rs sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kita dapat Rs sama dengan 3 ohm tambah 2 ohm tambah 4 ohm. Maka kita dapat nilainya 9 ohm. Ya, jadi rangkaian ini nilainya adalah 9 ohm. Yang ketiga, rangkaian hambatan ketiga. Gambarnya seperti ini. Kalau rangkaian hambatan di gambarnya seperti ini atau dirangkainya seperti ini, yang pertama kita kerjakan adalah ini. Ini kan dirangkainya secara seri, ya. Seri. Nah, yang dikotakkan ini dirangkainya secara seri.
Maka bisa kita hitung di sini ya, karena rangkaian seri maka RS sama dengan R1 tambah R2. R1-nya 2 ohm, R2-nya 4 ohm, maka kita dapat RS-nya 6 ohm. Nah, nilai 6 ohm ini, nah, yang ini 2 ohm tambah 4 ohm ini nilainya 6 ohm. Maka bisa kita ganti dengan sebuah hambatan pengganti RS yang nilainya yaitu sebesar 6 ohm. Sekarang kalau kita lihat gambar rangkaian ini merupakan rangkaian paralel antara RS dan R6 ohm. Ini adalah rangkaian paralel, maka bisa kita hitung 1 per RP sama dengan 1 per R1, kalau 6 ohm ini kita anggap R1, ditambah 1 per RS. RS ini adalah RS yang ini, yang 6 ohm. Maka kita dapat 1 per RP sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 6 sama dengan 2 per 6. 1 per RP 2 per 6, maka RP per 1 sama dengan 6 per 2. Maka kita dapat RP nilainya sama dengan 3 ohm. Berikutnya yang D, rangkaian hambatan yang keempat. Dirangkainya seperti gambar ini. Kalau dirangkainya seperti gambar ini, kita kerjakan yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Kalau 4 ke 3 atau 4 ke 6 ini tidak bisa kita kerjakan. Karena belum jelas hubungannya seperti apa. Sementara 3 dan 6, kalau kita ambil gambar, kita tutup yang 4-nya, maka ini adalah rangkaian paralel atau kita kotakkan seperti ini. Kita kasih kotak seperti ini, maka kita lihat yang di dalam kotak itu adalah rangkaian paralel antara 3 ohm dan 6 ohm. Paralel, maka bisa kita hitung 1 per RP sama dengan 1 per 3 tambah 1 per 6. 3 dan 6, samakan penyebutnya, kita ambil 6. 1 per 3 sama dengan 2 per 6, ditambah 1 per 6. Maka 2 per 6 ditambah 1 per 6 sama dengan 3 per 6. RP per 1, 6 per 3. Maka kita dapat RP itu nilainya adalah 2 ohm. Nah, yang di dalam kotak ini kita bisa ganti dengan sebuah hambatan yang nilainya sebesar 2 ohm. Ini yang 2 ohm kita masukkan ke sini. Kita ganti dengan sebuah RP atau hambatan pengganti yang nilainya harus sama, yaitu sebesar 2 ohm. Nah, sekarang kalau kita lihat rangkaian ini, RP dengan 4 ohm itu dirangkai secara seri. Maka bisa kita hitung rangkaian seri RS sama dengan RP ditambah 4 ohm. Maka RS sama dengan P ditambah 4 ohm. RP itu nilainya 2. Kita masukkan ke sini, maka kita dapat RS-nya sama dengan 2 ohm ditambah 4 ohm sama dengan 6 ohm. Soal berikutnya halaman 223. Ya, halaman 223. Perhatikan gambar. Ini kita lihat sebuah gambar sebuah rangkaian listrik. Di sana ada sumber tegangan V, ada R1, R2, R3, dan I3. Nah, kata soal, jika R1 3 ohm, yang ini 3 ohm, R2 6 ohm, yang ini 6 ohm, R3 2 ohm, dan I-nya 3 ampere, maka hitunglah hambatan total rangkaian. Yang B tegangan total rangkaian. Yang C-nya arus listrik yang mengalir pada R1. Yang D-nya arus listrik yang mengalir pada R2. Pembahasan. Ya, kalau kita gambar lagi, gambar rangkaian listrik tadi, gambarnya kira-kira seperti ini. Yang kita kerjakan yang pertama itu yang di dalam kotak. Ya, yang di dalam kotak, karena ini yang paling mudah, yang paling bisa kita hitung. R1 dengan R2 itu dirangkai paralel, maka bisa kita hitung 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Maka kita dapat 1 per RP sama dengan 1 per 3 ohm ditambah 1 per 6 ohm.
kita dapat 1 per Rp sama dengan 2 per 6 ohm tambah 1 per 6 ohm. Maka kita dapat 1 per Rp nilainya adalah 3 per 6 ohm. 1 per Rp 3 per 6 ohm. Maka Rp sama dengan 6 per 3 ohm. Maka kita dapat nilainya Rp atau nilai hambatan yang di dalam kotak ini adalah sebesar 2 ohm. Nah, gambar ini kita pindahkan lagi. Tadi yang ini R1, R2 kita sudah hitung nilainya. Besarnya sama dengan 2 ohm. Maka R1 dan R2 bisa kita diganti dengan sebuah hambatan yang nilainya sama, yaitu Rp. Nilainya sebesar 2 ohm. Sekarang kita lihat antara Rp dengan R3 itu adalah rangkaian seri. Ya, dalam kotak ini rangkaian seri. Maka hambatan untuk rangkaian seri Rs sama dengan Rp ditambah R3. Rp nilainya 2 ohm, R3 nilainya 2 ohm, maka dapat nilai hambatan ini adalah 4 ohm. Jadi hambatan total rangkaian adalah sebesar 4 ohm. Yang B, tegangan total VAB. V total sama dengan I dikali R total. Maka V totalnya, karena I-nya tadi 3 ampere dan V totalnya 4 ohm, maka kita dapatkan sebesar 12 volt. C, arus listrik yang mengalir pada R1. Untuk mengetahui atau menghitung arus listrik yang mengalir pada R1, kita bagi rangkaian ini menjadi beberapa bagian, A, B, dan C. Ya. A dan B, VAB sama dengan VAC ditambah VCB. Jadi VAB ini adalah nilainya sama dengan VAC ditambah dengan VCB. Jadi tegangan antara titik A titik B itu sama dengan tegangan antara titik A ke titik C ditambah dengan tegangan dari titik C ke titik B. Sementara kita tahu VAB nilainya sebesar 12 volt dari ini. Dari jawaban soal nomor yang B, 12 volt. VAC-nya kita belum tahu. Ditambah I3 kali R3. Ini VCB. Maka 12 volt sama dengan VAC ditambah I3 nilainya 3 ampere. R3 nilainya 2 ohm. Maka kita dapat VAC sama dengan 12 volt dikurang 6 volt. 6 volt ini dapatnya ada 3 ampere kali 2 ohm dapat 6. Maka kita dapat nilai VAC itu adalah 6 volt. Untuk R1, arus listrik yang mengalirnya kita sebut I1, maka kita dapat dari hukum Ohm, I1 dikali R1 sama dengan VAC, sama dengan 6 volt. Maka I1 sama dengan 6 volt dibagi R1. Sama juga dengan 6 volt dibagi R1 nilainya 3, berarti 6 volt dibagi 3. Maka kita dapat I1 nilainya sebesar 2 ampere. Yang D, arus listrik yang mengalir pada R2. Dengan cara yang sama, maka kita dapat I2 sama dengan VAC dibagi R2. VAC nilainya 6 volt, dibagi R2 nilainya 6 ohm. 6 volt dibagi 6 ohm sama dengan 1 ampere. Berikutnya kita bahas soal-soal uji kompetensi yang ada pada buku Sekolah Elektronik pada halaman 241. Soal pertama, perubahan energi yang terjadi pada baterai yang menyalakan senter adalah baterai menyalakan senter.
Di dalam baterai itu terjadi reaksi kimia, disebutnya elektrokimia. Maka di dalam baterai itu ada energi kimia. Di dalam rangkaian ada arus listrik. Dalam rangkaian senter, jika senter sudah dipasang baterai, maka itu sudah menjadi sebuah rangkaian listrik. Maka ada arus listrik, energi listrik. Energi listrik tadi ketika menyalakan lampu senter, maka menjadi energi cahaya. Maka perubahan energinya adalah dari energi kimia menjadi energi listrik menjadi energi cahaya. Maka jawabannya adalah yang A, kimia, listrik, dan cahaya. Soal berikutnya soal nomor 2. Gambar berikut menunjukkan baterai dan lampu yang dihubungkan dengan kawat pada beberapa bahan. Kita lihat lampu 1 rangkaiannya disambungkan atau dihubungkan dengan aluminium foil. Lampu 2 disambungkan dengan sendok plastik. Lampu 3 disambungkan dengan kunci. Sedangkan lampu 4 disambungkan dengan udara atau tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa. Nah, gambar yang menunjukkan lampu menyala adalah di antara keempat gambar ini yang menggunakan sambungan yang berbeda-beda, yang manakah yang akan menyala? Aluminium foil itulah penghantar listrik, ya, bisa menghantarkan arus listrik. Artinya pada lampu 1 ini aluminium foil berfungsi sebagai saklar, jadi sambungannya tersambung atau rangkaiannya akan menjadi rangkaian tertutup, maka lampunya nanti akan menyala. Sendok plastik bukan penghantar listrik, dia tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi walaupun disambungkan dengan sendok plastik, lampu kedua ini tidak akan menyala. Lampu 3, kunci yang terbuat dari logam, itu juga merupakan penghantar listrik, maka lampu 3 akan menyala kalau sambungannya memakai kunci. Sedangkan lampu 4 karena tidak ada apa-apa yang ada adalah udara dan udara bukan penghantar listrik, maka lampu 4 akan mati. Jadi yang menyala adalah lampu 1 dan lampu 3 yang dihubungkan oleh aluminium foil dan kunci. Maka jawabannya adalah C, 1 dan 3. Soal nomor 3. Arus listrik sebesar 10 mA mengalir pada sebuah kawat penghantar selama 60 detik. Jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar adalah, dari soal dapat kita tulis yang diketahui, arus listrik sebesar 10 mA arus listrik. Lambangnya I besarnya 10 mA. Karena satuan arus listrik yang standar itu adalah ampere, maka kita rubah 10 mA menjadi ampere, menjadi 0,01. Bagaimana merubahnya? 10 dibagi 1000, dapat 0,01 ampere. Kemudian dapat waktu T, lambangnya T, besarnya itu 60 detik atau 60 S. Ditanyanya jumlah muatan. Jumlah muatan lambangnya Q sama dengan titik-titik. Q sama dengan I kali P. Maka Q sama dengan 0,01 ampere kali 60 sekon. Maka dapatnya 0,6 coulomb. Jadi jawabannya adalah yang D, 0,6 coulomb. Soal berikutnya, soal nomor 4. Energi listrik digunakan untuk menyalakan lampu. Perbandingan jumlah energi listrik yang digunakan dengan jumlah energi cahaya yang dihasilkan adalah, jadi kalau energi listrik digunakan untuk menyalakan lampu, bagaimanakah jumlah energinya? Apakah sama atau berbeda? Dalam hukum kekalahan energi dikatakan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Jadi kalau energi listrik
digunakan untuk menyalakan lampu, maka energi listriknya berubah menjadi energi cahaya. Harus sama karena energi tidak bisa dimusnahkan dan diciptakan. Secara idealnya harus sama. Jadi jawabannya adalah yang C, jumlah energi listrik yang dihasilkan sama dengan jumlah energi cahaya yang dihasilkan. Jadi jawabannya adalah yang C. 5. Sebuah ruang kelas menggunakan berbagai peralatan listrik dengan rincian dan daya dan waktu pemakaian seperti tabel berikut. Ada 4 buah lampu, dayanya 20 watt, rata-rata pemakaian 3 jam. Pendingin ruangan atau AC 450 watt, rata-rata pemakaian 6 jam. LCD proyektor, dayanya 100 watt, rata-rata pemakaian 6 jam. Kemudian komputer, dayanya 350 watt, rata-rata pemakaian 6 jam. Jika harga listrik tiap kWh adalah Rp385, biaya listrik yang harus dibayarkan untuk kelas tersebut adalah diasumsikan 1 bulan sama dengan 30 hari. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa buat tabel seperti berikut ini. Jenis alat, jumlah alatnya, dayanya, rata-rata pemakaiannya tiap hari, dan terakhir nanti energi yang digunakannya. Energi itu P kali T ditambah N di sini. N ini adalah jumlah alatnya. Maka tinggal kita kalikan. 4 kali 20 kali 3. 4 kali 20, 80. Kali 3, 240 watt hours. 1 kali 450 kali 6. 450 kali 6. 2700. 100 watt kali 6. 600 watt. 350 kali 6. 2100 watt. Yang ini kita jumlahkan, maka kita dapat pemakaian energi selama 1 hari. Jadi W untuk 1 hari kita dapat 240 ditambah 2700 ditambah 600 ditambah 2100 besarnya 5640 watt hours. Ini untuk 1 hari. Untuk 1 bulan yang lamanya 30 hari, maka kita dapat W1 bulannya adalah 5640 watt dikali 30 hari. Kita dapat besarnya 169.200 watt hours. Watt hours ini kita rubah menjadi kilowatt hours. Kenapa? Karena pembayaran listrik itu per kilowatt hours. Jadi 169.000 dibagi 200 watt hours, kita rubah menjadi kWh itu dibagi 1000. Dapatnya 169,2 kWh. Karena 1 kWh adalah Rp385, maka 169,2 kWh sama dengan 169,2 dikali Rp385. Kita dapatkan Rp65.142. Jadi jawabannya adalah yang B. Rp65.142. Hal berikutnya, hal nomor 6. 3 lampu identik dihubungkan dengan sebuah baterai seperti terlihat pada gambar berikut. Arah panah menunjukkan arah aliran arus listrik. Pernyataan berikut yang benar adalah jadi kalau dalam kasus seperti ini kita dapat menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Bagaimana hukum 1 Kirchhoff? Hukum 1 Kirchhoff, jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar.
Ini kita tandai A adalah sebagai titik cabang. Maka jumlah kuat arus yang masuk ke titik A harus sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik A. I masuk adalah I1. I keluar adalah I2 dan I3. Maka berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar, maka I1 sama nilainya dengan I2 tambah I3. Maka I2 adalah arus yang melewati lampu 1 dan 2. Dan besarnya sama, yaitu sebesar I2. I3 adalah arus yang melewati lampu 3. Besarnya tidak sama dengan I2. Karena nilainya bisa lebih besar atau bisa lebih kecil, tergantung nilai hambatan lampunya. Ini jawabannya adalah B. Arus pada lampu 2 sama dengan arus pada lampu 1. Ya. Arus pada lampu 2 sama dengan arus pada lampu 1. Ini nih. I adalah arus yang melewati lampu 1 dan lampu 2 besarnya sama. Itu I2. Nomor 7. Beberapa peserta didik menggunakan ampere meter untuk mengukur arus pada sirkuit dengan tegangan yang berbeda-beda. Skema rangkaiannya kira-kira seperti ini. Tegangannya diubah-ubah. Sementara resistor atau hambatannya tetap, maka berapa arus yang terukur? Ya. Nah, dari hasil pengukurannya didapat pada pengukuran pertama, ketika tegangannya 2 volt, maka arus listrik terukurnya adalah 15 mA. Pengukuran kedua, ketika tegangannya 4 volt, arus listriknya adalah 30 mA. Nah, berapakah tegangannya ketika arus listrik yang terukurnya adalah 60 mA? Perbandingan antara nilai tegangan dan kuat arus adalah konstanta. Konstanta atau hambatan nilainya tetap. Resistor hambatan. Konstanta nilainya tetap. Maka ketika potensial pertamanya 2 volt, kita dapat kuat arusnya 15 mA. Ketika potensial keduanya 4 volt, kita dapat arus keduanya 30 mA. Nah, berapakah potensial ketiganya ketika arusnya adalah 60 mA? Nah, dari data ini kita bisa membuat persamaan V2 dibagi V1 sama dengan I2 dibagi I1. Betul atau tidak kita lihat. V2 nilainya 4 dibagi 2 sama dengan 2. I2 nilainya 30 dibagi I1 nilainya 15 sama dengan 2. Ini betul ya. 4 volt dibagi 2 volt nilainya sama dengan 30 mA dibagi 15 mA sama dengan 2. Di perbandingannya tetap. Nah, dengan persamaan ini kita dapat menghitung V3. Untuk V3 dapat kita hitung V3 dibagi V2 sama dengan I3 dibagi I2. Karena yang kita hitung adalah V3, maka V3 sama dengan I3 dibagi I2 dikali V2. Maka kita dapat V3 sama dengan 60 mA dibagi 30 mA dikali 4 volt. 60 dibagi 30 dapat 2 kali 4 volt, maka kita dapat 2 kali 4 volt sama dengan 8 volt. Jadi nilai V3 adalah 8 volt. Jawabnya adalah yang D. Nomor 8. Salah satu keuntungan energi matahari adalah kelebihan penggunaan energi matahari atau panel surya adalah yang pertama, tidak menghasilkan polusi dan ramah lingkungan. Kenapa? Karena sinar matahari yang ditangkap akan digunakan untuk
melakukan pergerakan elektron di sel surya tanpa menghasilkan dampak polusi apapun. Tidak ada pembakaran, tidak ada pengolahan, cahaya ditangkap langsung dirubah menjadi energi listrik. Yang kedua, keuntungan atau kelebihan penggunaan panel surya adalah energi tenaga surya dapat diperbaharui. Maksudnya diperbaharui ini selalu ada. Selama matahari masih bersinar, maka panel surya ini tetap dapat digunakan. Sehingga energi matahari ini bisa dimasukkan ke dalam sumber energi yang dapat diperbaharui. Ya, jadi selama matahari masih ada, artinya selama dunia masih ada, maka energi sel surya masih bisa digunakan. Itu dua kelebihan keuntungan penggunaan energi matahari. Sementara kekurangannya, energi matahari hanya efisien di cuaca dan iklim tertentu. Yang B-nya, energi tenaga surya hanya tersedia pada waktu tertentu. Ini kekurangannya, bukan kelebihannya. Nah, dari pilihan di atas yang tersedia, yang ditanyakan keuntungan energi matahari, maka di sini pilihan yang paling tepat yang bisa kita pilih adalah yang A. Itu energi matahari tidak menghasilkan polusi. Soal berikutnya. Berikut yang bukan bahan bakar fosil adalah bahan bakar fosil atau bahan bakar mineral adalah sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan bakar fosil terbentuk karena adanya proses alamiah berupa pembusukan dari organisme yang mati ratusan juta tahun yang lalu, baik itu tanaman maupun hewan. Jadi batu bara, minyak bumi, dan gas alam merupakan bahan bakar fosil. Jadi dari pilihan di atas, yang bukan bahan bakar fosil adalah matahari. Ini jawabannya yang B. Nomor 10. Salah satu upaya penghematan energi listrik adalah penggunaan oven listrik, lampu dengan daya besar, dan membiarkan kabel listrik yang tidak terpakai terhubung dengan stop kontak tidak akan menghemat penggunaan energi listrik, malahan akan menambah. Jadi yang paling menghemat itu adalah penggunaan rangkaian paralel. Penggunaan rangkaian paralel dapat menghemat energi listrik sebab dengan rangkaian paralel, maka peralatan listrik bisa menyala satu per satu. Jadi tidak harus semua. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya adalah soal uraian halaman 244. Soal pertama. Diberikan sebuah rangkaian listrik arus searah terdiri dari 3 buah lampu, 2 buah saklar, dan sebuah sumber arus listrik berupa baterai. Manakah lampu-lampu yang menyala jika ada 3 ya, ada 4. Nah, untuk membahas soal seperti ini, kita lihat di sini, saklar 1 tertutup, saklar 2 terbuka. Ketika kita coba di laboratorium virtual, saklar 1 kita tutup dan saklar 2 terbuka, maka lampu yang menyala adalah lampu 2 dan lampu 3. Lampu 1 tidak menyala. Kenapa tidak menyala? Karena di sini terputus. Tidak ada arus yang mengalir kalau terputus seperti ini. Ya. Jadi yang mengalir itu yang tersambung saja atau rangkaian tertutup. Nah, ya. Saklar 1 tertutup, saklar 2 terbuka, maka jawabnya lampu 1 mati, lampu 2 dan 3 menyala. Berikutnya bagian B, saklar 2 tertutup, saklar 1 terbuka. Nah, gambar rangkaian seperti ini. Saklar 1 terbuka, saklar 2 tertutup, maka apa yang akan terjadi? Kalau kita lihat di dalam gambar ini tidak ada lampu yang menyala. Penjelasannya kira-kira bagaimana? Sumber tegangan
itu harus melewati saklar 1 agar tersambung ke lampu-lampu yang ada di rangkaian. Kalau saklar 1 terbuka, maka baterai atau sumber tegangan ini tidak tersambung ke lampu-lampu. Makanya ketiga lampunya tidak menyala. Jadi jawabannya adalah semua lampu dalam keadaan mati. Berikutnya, saklar 1 tertutup, saklar 2 tertutup. Kalau saklar 1 tertutup, saklar 2 tertutup, artinya rangkaiannya semuanya rangkaian tertutup. Maka sudah pasti semua lampunya akan menyala. Saklar 1 terbuka, saklar 2 terbuka. 1 terbuka, 2 terbuka. Sudah pasti semua lampu akan mati karena tidak ada arus yang mengalir. Karena rangkaiannya menjadi rangkaian terbuka, bukan rangkaian tertutup. Ya, jadi semua lampunya dalam keadaan mati. Hal berikutnya, sebuah rumah menggunakan peralatan listrik seperti pada tabel di bawah ini. Ya, kita bisa baca 4 buah lampu 10 watt 12 jam, 1 buah setrika 300 watt 3 jam, 1 buah kulkas 100 watt 24 jam, 1 buah televisi 50 watt 6 jam. Berdasarkan rincian peralatan listrik dan waktu pemakaian rata-rata setiap hari, hitunglah biaya yang harus dibayarkan selama 1 bulan jika harga listrik Rp1.000 per kWh. Di mana 1 bulan sama dengan 30 hari. Untuk menghitung energi 1 hari, kita bisa gunakan kolom ini ditambah 1 kolom lagi di belakang. Seperti berikut. Nah, masih kolom yang tadi, kita tambah 1 kolom di belakang, di mana kolom paling belakang ini adalah energi yang terpakai. Energi yang terpakainya itu adalah P dikali T, daya dikali waktu penggunaan. Ditambah N di sini kalau ada alat yang jumlahnya lebih dari 1, maka N. Dan kita hitung. 4 buah lampu kali 10 watt. 40 kali 12. 4 kali 10 kali 12. 480. 1 buah setrika 300. 1 kali 300 kali 3 jam 900. 1 buah kulkas kali 100 kali 24. 1 kali 100 kali 24. 2400. 1 buah televisi 50 watt 6 jam. 1 kali 50 kali 6 300 watt hours. Maka kita dapat W untuk 1 hari yaitu 480 ditambah 900 ditambah 2400 ditambah 300 sama dengan 4080 watt hours. Ini adalah energi untuk 1 hari. Maka energi untuk 1 bulan, di mana 1 bulan 30 hari, yaitu 4080 dikali 30. Kita dapatkan 122.400 watt hours. Watt hours kita rubah menjadi kilowatt hours, berarti dibagi 1000. 122.400 dibagi 1000, kita dapat 122,4 kWh. Karena 1 kWh sama dengan Rp1.000, maka 122,4 kWh sama dengan 122,4 dikali 1000. Kita dapatkan Rp122.400. Maka seginilah yang harus kita bayarkan 1 bulan dengan rumah yang menggunakan 4 buah lampu, 1 buah setrika, 1 buah kulkas, dan 1 buah televisi. Hal berikutnya,
Mengapa rangkaian listrik di rumah-rumah sebagian besar menggunakan rangkaian paralel? Ya, kalau secara logika saja, kalau seandainya di rumah-rumah digunakannya dalam rangkaian seri, lampu kamar, lampu ruang tengah, lampu kamar mandi, lampu dapur dihubungkan dengan rangkaian seri, maka ketika kita mematikan lampu di dapur, nah, lampu di ruang tengah juga akan ikut mati. Itu secara logika. Nah, karakteristik rangkaian paralel, satu bagian putus atau mati tidak menyebabkan bagian yang lain juga mati. Artinya, kalau kita menggunakan rangkaian paralel, kita bisa memisah-misah atau menggunakan peralatan listrik itu satu per satu. Yang di kamar nanti tidak mengganggu yang di ruang tengah tidak mengganggu yang di dapur tidak mengganggu lampu yang di halaman. Itu keuntungannya. Atau secara lebih terperinci bisa kita tulis, keuntungan menggunakan rangkaian paralel yang pertama, bisa menyalakan peralatan listrik satu per satu tanpa mengganggu peralatan yang lain. Yang kedua, bisa menghemat penggunaan listrik, sebab kita bisa menyalakan peralatan yang akan kita pakai saja, tanpa harus menyalakan peralatan yang lain, karena dia paralel. Kalau seri, satu kita nyalakan, maka yang lain juga akan ikut menyala. Ketiga, penghematan energi listrik. Karena dapat mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan tanpa harus memadamkan seluruh arus listrik dalam rumah. Ini alasannya kenapa di rumah-rumah sebagian besar, bukan sebagian besar lagi, semuanya menggunakan rangkaian paralel. Berikutnya, sebutkan 3 upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bahaya penggunaan listrik. Nah, ini jawabannya sebenarnya sudah ada di buku paket. Tinggal Bapak ulang lagi. Ada 5 upaya yang dapat kita lakukan. Ya, untuk mencegah terjadinya bahaya penggunaan listrik. Yang pertama, mencabut kabel dari stop kontak bila tidak menggunakan peralatan listrik, seperti kabel casan, kabel televisi, ya, kabel komputer. Kalau sedang tidak digunakan, sebaiknya dicabut. Yang kedua, menghindari air dan kondisi tangan yang basah saat ingin menyambung atau melepas sambungan kabel dengan stop kontak, karena listrik bisa menghantarkan arus listrik dan bisa membahayakan kita. Yang C, tidak memegang lubang stop kontak atau sambungan kabel yang terbuka. Ini dapat menyebabkan terkena strum. D, selalu memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada pada peralatan listrik. Yang E, memasang sekring dengan benar untuk menghindari kebakaran dengan cara memutus arus pendek yang terjadi di rumah secara otomatis. Itu 5 upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya bahaya penggunaan listrik. Soal berikutnya, soal nomor 5, uraian. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah rangkaian listrik, 3 buah hambatan, ada sumber tegangan, dan juga ada hambatan dalam. Hitunglah. Ada 8. Satu soal 8 yang dihitung. Yang A, hambatan pengganti. Yang B, arus listrik total yang mengalir pada rangkaian. Yang C, arus listrik yang mengalir pada hambatan 9 ohm. Yang D, arus listrik yang mengalir pada hambatan 6 ohm.
Yang E, arus listrik yang mengalir pada hambatan 1 ohm. Yang F, tegangan listrik pada hambatan 9 ohm. G, tegangan listrik pada hambatan 6 ohm. H, tegangan listrik pada hambatan 1 ohm. Ya. Yang A dulu, hambatan pengganti. Hambatan pengganti artinya hambatan, total hambatan ini. Tidak termasuk hambatan dalam. Jadi yang 3 ini saja. Maka yang pertama kita hitung adalah ini yang diparalelkan. Ya, yang diparalelkan. Maka kita hitung 1 per RP sama dengan 1 per 9 ditambah 1 per 6 sama dengan 9 dan 6 kita samakan penyebutnya, kita ambil 18. Ya. 1 per 9 sama dengan 2 per 18. 1 per 6 sama dengan 3 per 18. Ini dalam kotak ya. Sehingga kita dapat 1 per RP sama dengan 5 per 18. Maka RP sama dengan 18 per 5. Sama dengan 3,6 ohm. RP 3,6 ohm. RP itu adalah nilai yang ini. Maka hambatan yang 2 ini bisa kita ganti dengan sebuah hambatan yang nilainya sebesar 3,6 ohm. Kita sebut hambatannya adalah RP. Maka sekarang kita lihat rangkaian ini RP dengan 1 ohm itu adalah rangkaian seri. Maka bisa kita hitung RS. RS sama dengan RP ditambah 1 ohm sama dengan 3,6 ohm ditambah 1 ohm sama dengan 4,6 ohm. Jadi besarnya hambatan pengganti adalah 4,6 ohm. Ya. Besarnya hambatan pengganti adalah 4,6 ohm. Jadi yang A jawabannya 4,6 ohm. Yang B, arus listrik total yang mengalir pada rangkaian. Karena di sini ada hambatan dalam, maka I itu sama dengan GGL dibagi hambatan pengganti ditambah hambatan dalam. Di mana E ada potensial baterai atau GGL baterai besarnya 10 volt. R adalah hambatan pengganti besarnya 4,6 ohm. R kecil adalah hambatan dalam baterai besarnya 0,4 ohm. Maka I sama dengan 10 volt dibagi 4,6 ditambah 0,4 sama dengan 10 volt 4,6 ditambah 0,4 sama dengan 5. 10 volt dibagi 5 sama dengan 2 ampere. Maka kita dapat arus listrik totalnya sebesar 2 ampere. Bagian C, arus listrik yang mengalir pada hambatan 9 ohm. Dalam rangkaian ini bisa kita pisahkan. Bisa kita bagi A, B, B, C, dan A, C. Yang pertama, AB. Maka ada tegangan AB. Kemudian BC. Maka ada tegangan BC. Besar tegangan BC ini adalah kuat arus total dikali nilai hambatannya. Kuat arus total 2 ampere dikali hambatan 1 ohm, maka kita dapat 2 volt. Jadi tegangan BC nilainya sebesar 2 volt. AC atau tegangan AC besarnya 2 ampere, ini kuat arus total dikali hambatan dalam besarnya 0,4 ohm. Kita dapat 0,8 volt. Sementara itu, V total sama dengan VAB ditambah VBC ditambah VAC. Sementara VAB kita belum tahu nilainya, maka VAB sama dengan V total dikurang VBC ditambah VAC. Maka kita dapat VAB sama dengan 10 volt dikurang
2 volt ditambah 0,8 volt. Sama dengan 10 volt dikurang 2,8 volt. Kita dapat VAB itu 7,2 volt. V9 dan V6 besarnya sama karena ini adalah rangkaian paralel. Maka V9 sama dengan V6 sama dengan VAB sama dengan 7,2 volt. Karena V9 besarnya 7,2 volt, sementara R-nya adalah 9 volt, maka I9 sama dengan V9 dibagi R9 sama dengan 7,2 volt dibagi 9 ohm. Maka kita dapat watt arus yang mengalir pada hambatan 9 ohm adalah 0,8 ampere. Yang D, arus listrik yang mengalir pada hambatan 6 ohm. Pada hambatan 6 ohm, ini caranya sama dengan pada hambatan 9 ohm atau R9 karena 6 ohm dan 9 ohm itu dirangkai secara paralel. Maka untuk mengukur I6 yang melewati R6, V6 sama dengan V9 sama dengan VAB sama dengan 7,2 volt. Maka I6 sama dengan V6 dibagi R6 sama dengan 7,2 volt dibagi 6 ohm. Kita dapat 1,2 ampere. Jadi watt arus listrik yang mengalir pada hambatan 6 ohm adalah 1,2 ampere. E, arus listrik yang mengalir pada hambatan 1 ohm. Pada hambatan 1 ohm itu adalah rangkaian seri. Jadi arus listrik yang mengalir pada R1 sama dengan arus total karena rangkaiannya adalah rangkaian seri. Jadi pada rangkaian seri, kuat arus pada semua bagian adalah sama besar. Jadi arus pada R1 ohm adalah sebesar 2 ampere. F, tegangan listrik pada hambatan 9 volt. Ini sudah kita hitung tadi waktu menghitung I pada hambatan 9 ohm. Maka kita dapat V9 sama dengan V6 sama dengan VAB besarnya 7,2 volt. Tegangan listrik pada hambatan 6 ohm juga sama. V6 sama dengan V9 sama dengan VAB sama dengan 7,2 volt. Tegangan listrik pada hambatan 1 ohm. VBC sama dengan I total dikali R. BC, maka 2 ampere kali 1 ohm. Kita dapat 2 volt. Baiklah, anak-anak sekalian, demikianlah pembahasan soal ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan ada manfaatnya. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.